akan tidak fair kalau seandainya hanya salah satu yang di-cut, ataukah Spalletti atau Comolli. Ada yang bilang sebaiknya Comolli aja yang dibuang, sebaiknya Spalletti dibuang. Kalau menurut gue sih kalau bisa dua-duanya itu akan lebih baik ketimbang salah satu. Lebih fair aja kalau gue penilaiannya, biarkan mereka bekerja satu musim Terus lagi juga, untuk kita bisa kalau melihat memang hasil. menjual pemain inti menutupi kerugian seringkali menjadi solusi jangka pendek yang bisa menimbulkan masalah baru di lapangan sih. Terus kalau misalkan Juventus gambaran pemain penggantinya sih, ya saya sih berharapnya penggantinya nanti bisa hampir sama lah, yang setimpal sama yang digantinya nanti. Karena kan keadaan pasar Mercato ini kan nggak mudah juga kan untuk Juve ngerekrut pemain kan. Gagal tembus Liga Champion, tapi pelatih dan manajemen malah aman sentosa nih. Gimana ceritanya nih, Mas Pandra, Mas Marlon nih udah hadir di sini. Malah nama-nama suci gitu ya, kayak Bremer, Cambiaso, jadi terancam buat tumbal financial management Juventus yang seolah-olah lagi main catur atau sebenarnya lagi pasrah aja nih, udah kehilangan cara gitu ya. Halo Juventini, welcome back ke Suara Juventini bareng aku Sekar Nasli. Hari ini kita bakal masuk ke fase post-season gitu ya, alias evaluasi akhir musim yang jujur aja vibes-nya agak berat gitu ya, tapi wajib banget nih kita bahas. Dimana musim ini udah resmi ditutup ya, tapi sayangnya kita harus nelan pil pahit ya karena target utama nembus Liga Champion gagal total. Otomatis spekulasi langsung liar banget nih. Banyak yang ngira bakal ada tsunami alias badai PHK ya istilahnya di jajaran manajemen dan kursi pelatih. Tapi ternyata realitanya beda jauh dari gosip atau info yang beredar. Nah, biar aku nggak marah-marah atau overthinking sendirian gitu ya, ngebedah manuver klub yang lagi krisis finansial ini, kita udah kedatangan dua pundit andalan kita pada hari ini. Aku sapa-sapa dulu. Halo Mas Paundra. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ada member kita di sini. Halo Mas Marlon. Halo Mbak Sekar, halo Mas Ondra, Halo, selamat Bang malam. Marlon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ini meskipun kita lagi dalam suasana kurang mengenakan gitu ya dengan kondisi klub kita, kita tetap harus ngasih insight yang berbobot gitu ya, daging nih kepada para audiens kita ya, Suara Juventini. Oke, sebelum kita obrak-abrik dapur manajemen dan daftar jual Juventus yang jadi rumor gede gitu ya. Buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa like, subscribe, dan scan QR Code di layar buat join membership Suara Juventini pastinya. Dan Mas Wondra nih dan Mas Marlon, kita langsung bedah headline yang paling bikin kaget usai musim berakhir ya. Banyak yang prediksi nih, Comolli sama Spalletti itu bakal jadi korban revolusi gitu ya, gara-gara target UCL meleset ya. Tapi laporan terbaru dari Tuttosport sama Gazeta ternyata bilang sebaliknya nih. Dimana Mr. John Elkan gitu ya, fix nahan mereka berdua. Wah ini apa nih, anak emas atau gimana ya. Jadi gak ada revolusi besar-besaran, tapi ada penyesuaian di mana Comolli kabarnya diminta lebih banyak nyerahin wewenang Mercato dan urusan tim ke Spalletti gitu ya. Sementara Spalletti diminta buat ngerem egonya dan kerja lebih selaras gitu sama struktur klub. Di atas itu semua, nama Giorgio Chiellini ini disebut-sebut bakal punya pengaruh yang makin dominan. Gimana nih, Mas Paundra, Mas Marlon, aku mau minta pendapatnya ya nih. Melihat Juventus milih jalur stabilitas ketimbang bongkar pasang kayak musim-musim sebelumnya, apakah keputusan John Elkan nahan Comolli dan Spalletti ini emang udah paling tepat? Dan apakah di fase sekarang ini kita emang lebih butuh kontinuitas walaupun hasilnya lagi jelek gitu ya, dibanding ambil resiko revolusi total lagi kayak yang udah-udah? Dari Mas Paundra dulu, silakan Mas. Oke, thank you, Sekar. Sekarang yang sudah diputuskan untuk sementara ini kita mempertahankan Comolli dan Spalletti ya. Sebenarnya kalau dua-duanya dipertahankan, ini menurut gua akan lebih baik ya, sebuah keputusan yang tepat. Karena ini menurut gua, in my opinion. Karena kalau misalnya hanya salah satu, jadinya nggak fair. Karena kenapa? Karena dua-duanya ini sama-sama baru bekerja di tahun pertama gitu kan. Dan yang Komoli ini kan juga baru ditunjuk bulan Juni kemarin. Memang Komoli itu dosanya besar ya. Hmm. Zegrova, Jonathan David, terus juga Openda. Ini
pemain-pemain yang ternyata tidak punya kontribusi yang cukup besar. Mungkin saat itu kita juga memang dosanya besar, tapi kita juga harus berpikir bahwa mungkin saat itu di bulan Juni dia bekerja terlalu terburu-buru gitu kan. Gayanya dia yang katanya pakai basis data segala macam bisa jadi nggak cocok diterapkan itu di Juventus. Nah, sementara Spalletti juga sama. Spalletti ini kan baru baru berjalan 7 bulan kan, 7 bulan, dan sebagian fans itu pengen kalau Spalletti itu dipertahankan karena ini kondisinya Spalletti lagi meramu tim, lagi ngeracik tim, lagi ngebangun permainan Juve yang memang pelan-pelan sih ada progres meskipun hasilnya semuanya gagal ya dibandingkan musim lalu. Tapi ada keyakinan progres membangun tim ini yang sebenarnya diyakini akan berjalan kontinuitas. Nah, akan tidak fair kalau seandainya hanya salah satu yang di-cut, ataukah Spalletti atau Comolli. Ada yang bilang sebaiknya Comolli aja yang dibuang, sebaiknya Spalletti dibuang. Kalau menurut gue sih, kalau bisa dua-duanya itu akan lebih baik ketimbang salah satu. Lebih fair aja kalau gue penilaiannya, biarkan mereka bekerja satu musim lagi untuk kita bisa melihat hasilnya. Karena kita juga lihat dulu zaman Marotta di tahun pertamanya juga nggak banyak yang sukses. Giuntoli juga sama gitu kan. Nah sekarang Comolli biarkan dia coba meracik tim ini bersama Spalletti. Nah cuman yang gue khawatirkan nih belakangan muncul isu-isu yang tidak sedap juga. Katanya Spalletti sama Comolli awalnya sempat slack, kemudian disatuin lagi sama Elkan. Tapi setelah Elkan, kabar terbaru nih, katanya setelah Elkan habis preskon, mereka slack lagi katanya. Tensi agak sedikit memanas karena Comolli dikurangi pengaruhnya, dan kemudian sekarang aspek mercato itu lebih banyak diskusi dengan pelatih gitu ya, dengan tim kepelatihan. Mungkin ini yang tidak dilakukan Comolli waktu pas di musim lalu bersama Igor Tudor. Jadi dia bekerja sendiri. Nah, Elkan minta, ayo dong kita gotong royong, kita kerja bareng lagi. Buang ego-ego sektoral ya, ego-ego semua tuh masing-masing individu harus dibuang, kita kerja secara tim. Kalau memang ini visinya seperti ini, maka ini akan harus dilanjutkan. Kecuali memang jika salah satu sudah ada yang tidak cocok, salah satu ada yang ingin nyikut-nyikut segala macam, ya kalau kayak gitu mendingan dua-duanya dibuang sekalian. Karena dua-duanya jadi toksik gitu kan. Nah itu sih menurut gua. Nah tapi kalau tadi masalah ditanya apakah kita lebih baik kontinuitas atau dibanding revolusi, gua sih katakan untuk saat ini tidak untuk revolusi, karena kita sudah dalam 5 tahun terakhir kita sudah melakukan revolusi 2 kali bersama pelatih baru Allegri, habis dari Pirlo, Sarri, Pirlo, kemudian ke Allegri. Waktu itu juga banyak pergantian pemain ya, Matheus De Ligt, Chiesa datang, Locatelli, terus juga Dybala, banyak pemain-pemain lama yang kita buang. Kemudian terjadi lagi ketika Thiago Motta dan Giuntoli. Chiesa dibuang, ya kan, pemain-pemain baru datang, bahkan di dalam musim itu ada 11 pemain baru, bayangin aja, 11 pemain baru di tahun musim 2024-2025. Ini artinya kan sudah pernah kita melakukan revolusi. Masa kita dalam 2 tahun kemudian 2026 kita revolusi lagi. Mau sampai kapan kita? Nggak bakal konsisten kalau gini caranya gitu. Jadi ya menurut gua lanjutkan aja apa yang sudah ada. Fondasi timnya kan udah kebentuk nih. Ada Bremer, ada Locatelli, ada Yildiz, ada Thuram. 5-6 pemain menurut gue itu harus dipertahankan fondasinya. Jangan sampai ada yang dibuang. Untuk pemain-pemain yang memang bermasalah, yang jadi beban, Deadwood, ya bolehlah kita lepas mereka. Tapi untuk pemain intinya, fondasi pemain yang sering dimainin di starting eleven Spalletti saat ini, itu yang menurut gue harus kita pertahankan. Nah ini nanti akan ada kaitannya sama materi kedua ya Skar ya. Sementara itu dulu. Oke, thank you Mas Pondra. Pokoknya kalau Mas Pondra lanjutkan gitu ya Mas. Oke. Lanjutkan dengan syarat selama mereka baik-baik aja hubungannya. Oke, berarti bersyarat gitu ya, lanjutkan dengan bersyarat. Oke, dari Mas Marlon gimana Mas? Juga sama dengan Mas Pondra atau lebih milih revolusi aja dah gitu ya, kayak yang kemarin-kemarin langsung gonta-ganti aja gitu. Silakan Mas Marlon. Ya, makasih Sekar. Untuk mengenai keputusan dari Pak Bos Elkan ini sih, kalau menurut saya sih mempertahankan Comolli dan Spalletti itu lebih memberikan kesempatan, tapi kesempatannya itu hanya untuk satu musim aja. Ibaratnya itu apalagi kan tadi kan yang disebut nama Bung Fondre kan benar. Comolli itu ada dosa-dosa yang mungkin saatnya dengan diberi kesempatan ini dia bisa menebus dosa-dosanya. Mungkin dengan memberikan beberapa solusi-solusi ke klub. Terus juga kan pemain-pemain yang kemarin itu ada beberapa yang nggak perform.
dan impact-nya tuh benar-benar nggak ada. Dan kita bisa lihat juga kemarin ke mental pemainnya itu seperti nggak jelas gimana gitu di beberapa pertandingan terakhir gitu. Tapi saya juga melihat ini sebagai keputusan yang penuh resiko sih. Ya. Kalau saya lihat dari apa yang akan kasih ini sih, ada resiko yang besar juga. Tapi kita harus bisa memahami ini. Kalau Elkan tampaknya ingin memberikan pesan bahwa kegagalan satu musim itu bisa diberikan kesempatan yang untuk lebih baik lagi, bahwa bisa menunjukkan bahwa orang-orang di Elkan ini benar-benar orang yang bisa dipercaya dan yang hebat gitu sih. Terus kalau untuk kontinuitas sih, sama dibandingkan revolusi, saat ini ya yang dibutuhkan Juventus bukan revolusi, melainkan penyempurnaan yang udah ada. Karena struktur dasar sudah ada, tinggal memperbaiki koordinasi, perekrutan pemain, dan konsisten performa. Karena kan pemain Juve juga saat ini kan banyak banget yang nggak konsisten permainannya ya kan. Ditambah-tambah cedera segala macam. Itu aja sih sekarang. Oke, dari Mas Marlon juga teruskan aja. Ini kayaknya memang kesabaran Juventus ini semakin diperluas gitu ya dengan ada hasil-hasil belakangan ini. Jadi kita makin luas gitu ya menerima. Tapi itu menurut gue juga sekaligus Elkan menunjukkan ketegasan dan komitmennya ya. Artinya sebagai seorang pemimpin ya memang harus begitu, harus tegas. Lo mau lanjut terus atau lo mau berhenti sekarang, pecat sekarang, mumpung masih ada waktu 3 bulan. Jangan ngelihat situasi dulu, ini udah kebanyakan evaluasi, kebanyakan mikir sana sini, akhirnya ujung-ujungnya ngerekrut pelatihnya juga bukan pelatih yang bagus, ngerekrut direktur olahraga juga bukan direktur olahraga yang mumpuni, yang kompeten gitu kan. Nah, jadi menurut gua sebuah hal yang positif adalah ya ketegasan aja. Tegas aja Elkan, dan komitmen lu dari kemarin-kemarin tuh gimana bersama Juventus? Apa visi lu, apa ambisi lu? Itu yang harusnya ditularkan kepada bawahan-bawahan lu gitu. Oke, ini berarti in Spalletti we trust gitu ya. Nah, gimana nih kalau teman-teman Juventus ini silakan komen ya kalau misalnya ada pro atau kontranya dari Mas Paundra dan Mas Marlon juga. Oke, kita langsung ya nyambung dari keputusan manajemen tadi ya. Pastinya ada efek domino ke sektor finansial. Kita semua tahu bahwa gagal ke UCL kan artinya Juventus juga kehilangan potensi cuan puluhan juta euro ya. Dan di sepak bola modern, cara paling instan buat nombokin bolongnya kas klub itu ya jual aset berharga. Nah, yang bikin sedih teman-teman, muncul 2 nama yang kabarnya siap dikorbanin ya. Dikurban pasca Tentang lagi Idul Adha nih ya. Korbanin ya. Selamat Idul Adha. Disembelih ini Bremer. Ternyata kita juga harus berkurban nih ya untuk klub kita tercinta ya. Pertama ada nama Cambiaso yang emang udah dipantau City gitu ya, dan sekarang kabarnya Barcelona juga minat. Nah, kedua ini yang cukup bikin kaget mungkin ya, yaitu Mas Bremer ya. Selama ini padahal kita tahu bahwa Bremer tuh kan statusnya untouchable ya, alias nggak tersentuh ya. Tapi sekarang kalau ada tawaran gila yang masuk, Juve kabarnya nggak bakal tutup pintu. Nah, gimana nih Mas Paundra, Mas Marlon, ngelihat kondisi dompet Juventus sekarang ya, apakah ngelepas aset krusial kayak Bremer atau Cambiaso ini pengorbanan yang masih bisa dimaafkan secara akal sehat? Mas Paundra, silakan Mas. Ya memang idealnya kita tidak kehilangan pemain-pemain kunci ya, seperti yang tadi gue sampaikan gitu. Jangan sampai kita kehilangan fondasi pemain yang sudah kita bentuk dari beberapa tahun yang lalu. Bremer dan Cambiaso ini kan salah satu pemain kunci yang sudah bertahan sekitar 3 musim kan dari zaman Allegri. Sangat disayangkan kalau kita kehilangan pemain-pemain ini. Gatti, Bremer, Locatelli, Yildiz, dan tambahan ini ada Kalulu, Thuram, Conceição gitu kan. Gue sebenarnya prefer bukan Bremer atau Cambiaso yang dibuang gitu. Jadi bukan Thuram, bukan Locatelli, bukan Yildiz, bukan Bremer. Mungkin kalau misalnya bisa Conceição, gue mungkin akan memilih melepas Conceição. Tapi kalau gue ngelihatnya situasinya gini, sebenarnya mana aja yang bisa kita jual duluan. Kalau yang gue lihat nih, karena iya kan, karena Conceição juga dilirik juga nih. Kemarin tadi beredar kabar Juve mau ngelepas di harga 60 juta. Jadi siapapun yang laku duluan itu yang akan kejual gitu strateginya. Jadi tidak ada apa ya komitmen bahwa yang untouchable itu cuma Yildiz, sisanya tuh benar-benar semuanya bisa kena gitu, termasuk Bremer yang tadinya untouchable juga akhirnya jadi bisa kena juga. Tapi kalau di antara dua pemain, antara Bremer atau Cambiaso, menurut gue Bremer
sepertinya lebih lebih punya daya jual ya, harga harga jual lebih tinggi karena klausul pelepasannya 55 juta untuk seukuran back yang pernah jadi back terbaik di Serie A. Jadi menurut gue ini akan lebih lebih membantu Juve secara finansial jika berhasil menjual Bremer. Dan posisinya kalau Cambiaso ini gue dari kemarin selalu membela Cambiaso karena Cambiaso itu adalah pemain yang unik. Pemain yang unik di mana dia seorang wingback, back kiri, fullback, tapi dia bisa berperan sebagai seorang playmaker. Dia bisa mengisi posisi ke tengah, dia bisa ke depan, crossingnya juga bagus. Nah ini itulah kenapa musim lalu diincar sama Manchester City dan musim ini diincar juga sama Barcelona. Pemain-pemain seperti Cambiaso ini secara fungsional itu dibutuhkan di tim-tim seperti Barcelona dan Manchester City yang menumpuk lini tengah gitu. Jadi mereka bisa ada tambahan secara teknikal, mereka bisa ada tambahan pemain tengah dari sisi wingback atau sisi fullback. Itu yang mereka suka ya dari Cambiaso. Makanya sebenarnya Cambiaso ini posisi yang sangat unik, pemain yang sangat unik menurut gue. Jadi agak sayang kalau misalnya kita kehilangan Cambiaso, dan Cambiaso sendiri juga sudah 3 tahun kan bersama Juventus. Tapi ya kita lihat nanti lah. Menurut gue sih ini lebih kepada ya tadi gue sampaikan ya. Ini kayaknya lebih kepada siapa duluan yang laku sih. Dan posisinya Juve kan kehilangan potensi pendapatan di Liga Champions itu kan sekitar 60 juta euro kan. 60 juta euro nih artinya kalau besok kita main di Liga Eropa, kemungkinan besar kita dapat tambahan 15 sampai 20 juta euro. Itu juga dengan asumsi kalau kita sampai penyisian grup aja tuh ya. Penyisian grup kita mungkin cuman liga ya, fase liga itu kita cuman dapat 15 sampai 20, artinya 40 jutanya ini yang menjadi selisih kan, gapnya lo harus nambel dari mana. Nah dari hasil penjualan pemain kan salah satunya. Pertama kita bisa ngurangin pengeluaran beban gaji, syukur-syukur Vlahovic bisa kita nggak perpanjang. Vlahovic keluar aja deh, kayaknya ribet banget. Nah dengan Vlahovic keluar kita nggak perlu ngeluarin gaji banyak-banyak, siapa tahu bisa dipangkas dari situ, dan kita pun juga akhirnya mendapatkan penjualan dari salah satu dari pemain-pemain yang daftar jual itu tadi ya. Syukur-syukur kita cuma bisa ngejual satu pemain aja, nggak harus sampai jual 2 atau 3 pemain. Makanya kalau sampai Bremer yang laku harga 55 juta, satu pemain aja menurut gua udah cukup. Tapi kalau Cambiaso di harga 35, ya berarti lo mesti jual satu pemain lagi, kan sayang ya. Kita udah ngebentuk tim ini dari 2 atau 3 musim yang lalu. Jadi poin gue itu sih, poin gue sepertinya Juve hanya butuh beberapa juta euro tambahannya, dan siapa yang paling laku dan siapa yang paling mahal itu yang ya prinsipnya Juve saat ini. Oke, ini berarti Mas Pando udah bulat ya, kayak memang Bremer dan Cambiaso juga bukan untouchable banget gitu ya, memang Ya. siap aja dijual. Dan satu lagi, secara teknis juga di lapangan Bremer itu adalah salah seorang back tengah yang menurut gua skill dan kompetensinya itu banyak lah. Back sekarang tuh kayak Bremer tuh banyak gitu kondisinya. Makanya gue bilang gue lebih sayang kalau Cambiaso yang dilepas, karena fullback yang bisa punya kemampuan jadi playmaker ke tengah, bisa build up serangan itu jarang. Tapi apalagi di Italia ya. Nah kalau Bremer nih banyak nih komponen pemain kayak Bremer nih setupnya tuh banyak banget gitu. Apalagi Bremer juga secara pasingan juga nggak terlalu bagus kan, passing akurasinya. Jadi ya dia hanya strong aja, kuat secara defending dia kuat, tapi banyak lah kita bisa banyak mendapatkan back yang lebih bagus lagi dan yang lebih murah. Jadi secara kebutuhan di lapangan dan kebutuhan finansial menurut gua Bremer akan lebih cocok kalau misalnya memang Bremer yang kita lepas. Oke, nah ini kan sudah bulat ya dari Mas Paundra juga dari skill masing-masing. Bremer, Cambiaso juga punya nilai jual yang cukup oke gitu ya di pasar. Nah, let's say nih untuk Mas Marlon, mereka berdua beneran cabut gitu ya. Nah, menurut Mas Marlon nih, kira-kira manajemen udah punya backup plan gak sih yang jelas gitu ya untuk nambal lubang yang ditinggalkan oleh Bremer dan Cambiaso? Gimana Mas Marlon? Ya, ini kan kalau misalkan kita secara bisnis sih, kita harus benar-benar bisa memahaminya dengan kondisi keuangan Juve yang saat ini benar-benar lagi nggak sehat ya kan. Hmm, Tapi secara teknis ya resikonya sih besar ini ya kan. Kedua pemain ini sih termasuk pemain yang masih berada dalam usia produktif juga ya. Dan perannya juga masing-masing pemain ini masih sangat-sangat penting ya. Cambiaso juga termasuk yang sering starting. Bremer juga, walaupun Bremer mungkin pernah kemarin pas habis awal musim sempat cedera juga beberapa ACL. bulan juga ya kan, ACL, Ula Openda pas
ketemu Iya, lihat iya, ketemu iya, lihat musim juga lalu ya. ya. Terus juga kalau memang mau menjual pemain inti, menutupi kerugian seringkali menjadi solusi jangka pendek yang bisa menimbulkan masalah baru di lapangan sih. Mm-mm. Terus kalau misalkan Juventus gambaran pemain penggantinya sih, ya saya sih berharapnya penggantinya nanti bisa hampir sama lah, yang setimpal sama yang digantinya nanti. Karena kan keadaan pasar Mercato ini kan nggak mudah juga kan untuk Juve ngerekrut pemain kan. Kemarin aja pas winter juga kan banyak rumor ini A, B, C sampai Z, Iya. ujung-ujungnya cuman swap pemain doang, Mm. ya kan. Terus kalau Bremer sama biasa pergi ya Juventus membutuhkan pemain yang berkualitasnya yang sama dan tapi juga siap beradaptasi sama kondisi di Turin kan karena tekanan untuk masuk Juve itu Ya, betul. mentalnya harus harus benar mencintai Juve. Kalau Hmm. dilihat sih dari beberapa pemain ini mentalnya benar-benar harus digembleng sih. Itu aja sih sekarang. Oke, sepakat Juventini. Oke, nah ini mungkin kita bahas satu poin, satu posisi yang lagi rame banget juga ya, diburu sama Juventus buat musim depan, yaitu posisi penjaga gawang alias kiper. Nah kemarin kita sempat cukup di-hype-in gitu ya sama rumor Alisson Becker dan katanya sinyalnya positif. Tapi ternyata urusannya cukup ribet guys. Liverpool masih kekeh gitu ya nggak mau ngelepas dia nih ternyata. Nah, karena sadar ngejar Alisson itu susah, Juventus mulai putar otak nyari opsi lain. Muncullah nama Alexander Nubel dari Bayern Munchen yang musim lalu main di Stuttgart. Harganya lumayan meraket nih, di 10 Rakyat sampai 15 15. juta euro ya. Terus ada Georgi Mamardashvili ya, yang kabarnya juga ditawarin ke klub-klub Serie A, termasuk Juve ya lewat skema pinjaman. Nah, buat closing diskusi kita pada hari ini nih, Mas Pandra, Mas Marlon, melihat transfer Alisson yang makin gak realistis gitu ya, apakah udah saatnya Juventus ikhlas dan langsung move on ke target lain? Mas Pandra, gimana Mas? Masih Juve saat ini situasinya Juve masih tetap terus ngepepet Alisson Becker ya, karena Oke. Alisson ini kan kiper yang berpengalaman. Syaratnya kita ingin mendapatkan kiper baru itu kan syaratnya adalah kiper yang berpengalaman, experience goalkeeper. Jadi karena kita kemarin kan di musim lalu di grade tidak memuaskan, Perin pun juga sebagai pelapis juga kurang begitu bisa menggantikan posisinya di grade gitu ya sebagai backup. Jadi Spalletti memberikan sinyal jelas bahwa salah satu kegagalan kita di musim lalu itu karena ada di sektor goalkeeper, sektor penjaga Mhm. gawang. Nah, penjaga gawang ini makanya itulah kenapa Spalletti pengen yang musim depan kita dikawal oleh kiper yang berpengalaman, experience goalkeeper ini. Makanya salah satu yang muncul namanya adalah Alisson. Apalagi Alisson ini kontraknya udah mau habis ya kalau nggak salah ya. Ditawar murah lah, pokoknya cuma 5 juta euro sama Juventus. Top top target tapi cuma 5 juta. Bayangin tuh, statusnya top target kalau di media sosial kan. Juventus top target priority gitu, tapi Juve nawarnya cuma 5 juta gitu. Sementara Liverpool mintanya tetap 20 juta dan masih tetap pengen memperpanjang Alisson. Nah, karena Alisson beredar kabarnya mau dipertahankan nama Liverpool, barulah muncul nama-nama alternatif kan, yang menurut gue ini masih nama-nama masih terlalu prematur lah ya. Mamardashvili, Nubel ini masih menurut gua masih sebatas isu. Kita juga belum melihat pergerakannya Juventus seperti apa. Apakah benar sudah kontak atau tidak belum ada. Ini masih rumor-rumor Mercato yang ada di media sosial, rumor-rumor yang memang mungkin sengaja dimunculkan dari beberapa pihak supaya transfer ini bisa kejadian ya, bisa juga seperti itu. Tapi kalau dari dua nama Nubel dan Mamardashvili ini tadi, ini menurut gua tidak memenuhi experience goalkeeper itu tadi ya. Ya secara usia memang sih Nubel sama Marsdavili usia udah lumayan lah, udah mulai mateng. Nubel juga udah 29 tapi dibandingkan sama Alisson kan Alisson udah pernah dapat UCL, juara Liga Primer gitu kan, trofinya segudang lah. Sementara Nubel sama Marsdavili ini ibarat kata kiper yang belum punya pengalaman trofi, menjuarai trofi manapun. Nah, gue sebenarnya lebih tertarik dengan dua nama baru lagi yang kemudian baru aja muncul tuh. Mhm. Alex Meret dari Napoli sama si Vicario dari Tottenham. Sempat muncul lagi namanya dari beberapa tahun lalu sempat diincar Juve, muncul lagi. Gue sih sebenarnya lebih tertarik sama dua kiper itu. Pertama karena mereka kiper Italia. Gue nggak tahu kenapa gue agak kurang serak Juve dikawal kiper asing. Jadi gue lebih prefer
bersama kiper Italia. Dan yang kedua, dua kiper itu sudah pernah juara trofi juga, ya kan? Meret pernah juara Scudetto bersama Napoli dan Vicario juga juara Liga Eropa di musim lalu bersama Tottenham. Jadi secara mentality, secara pengalaman, Vicario pun juga usianya udah 30-an, itu udah memenuhi apa namanya kebutuhan dari Spalletti mencari sosok experience goalkeeper itu tadi. Tapi again itu semua masih menurut gue situasi Mercatonya masih sangat prematur ya, masih terlalu dini. Ya sekarang kita nikmati aja deh Mercato kiper ini bergerak ke arah mana. Oke, nah tadi udah disebutin Mas Paldro juga ya nama baru ya kayak Alex Maret sama Vicario, di mana termasuk juga experience goalkeeper ya sama dengan Alexander Nubel dan Mamardashvili tadi. Nah, kalau gitu, kalau menurut Mas Marlon nih, lebih baik emang kita ambil kiper yang udah mateng dan siap tempur nih. Kalau tadi Mas Paldro kan udah jelasnya emang Arjen harus yang experience gitu ya. Atau gimana menurut Mas Marlon? Perlu ada refreshment yang lebih muda gitu ya, walaupun 30 atau 29 tuh sebenarnya prime-nya ya kalau di sepak bola. Gimana Mas Marlon? Iya, daripada ngarepin Alisson kan, apalagi kan Liverpool juga tadi siang atau kemarin gitu ada baca berita kalau Liverpool menawarkan kontrak 2 atau 3 tahun baru untuk Alisson. Hmm. Itu kayaknya Liverpool emang untuk transaksi dengan Juve dia mempersulit, benar-benar mempersulit ya kan. Terus kalau misalkan kiper yang matang atau enggak, saya cenderung yang lebih matang sih. Hmm. Karena kan lihat situasi sekarang dengan kiper Juve yang muda ini tapi benar-benar kurang aja gitu. Dan Juventus juga berada dalam phase yang membutuhkan kepastian dan hasil yang instan. Untuk karena Iya, hasil yang instan dalam arti itu kiper yang udah benar-benar pengalaman. Terus dari nama yang muncul kan ada kiper keduanya Liverpool ya, siapa namanya tadi? Mamardashvili. Iya, Marsdashvili dan sama Alexander Nubel. Ya. Kalau dari kedua itu, kalau seandainya kan rumornya ini terus berlangsung sampai akhir Mercato sih, kayak saya sih lebih pilihnya Nubel ya. Hmm. Karena kan Nubel juga dia kan ada pengalaman juga, dia pernah main di Munchen. Schalke. Iya, dia pernah dipinjamkan di Schalke dan terakhir kemarin dipinjamin di Stuttgart. Hmm. Kalau tipikal kiper kiper Jerman itu sih ya hampir sama kayak Neuer atau Iya. mungkin kiper-kipernya Barca atau apa. Tapi kalau dipilih dari dua itu sih saya lebih milih ke Iya. Nubel sih. Karena refleksnya juga lebih bagus sih kiper-kiper Jerman. Tapi Iya, kalau kiper Jerman misalkan tadi bagus-bagus. Mas Pondra bilang kiper Itali, kan kebetulan Alex Meret itu dia juga sempat dulu pas masih zamannya Allegri juga udah sempat dirumorkan tuh Diincar antara Alex Meret ataupun Perin. Tapi ternyata nyangkutnya Perin dan Alex Meret itu ke Napoli. Napoli. Kalau memang ada kesempatan Alex Meret, ya kenapa enggak? Karena kan dia di Napoli juga jadi kiper kedua ya, Mas Monre. Ya saat ini lagi bersaing ya sama kiper barunya tuh. Ya, ya kalau mungkin dikasih kesempatan untuk Alex Meret ya boleh. Itu Cuman aja memang sih. berat di Napoli. Napoli bakal susah mau ngejual ke pesaing kan. Napoli kan paling anti ngejual kiper, ngejual pemain langsung ke Ke Juventus. Juve ya. Iya, makanya Cukup paling kata Napoli, cukup Higuain aja ya. iya makanya mereka udah papok deh. Makanya mungkin salah satu yang memungkinkan itu ya Vicario sih. Vicario kondisinya juga di Tottenham kan dia kemarin kan terseok-seok ya di Tottenham ya. Iya. Hmm. Mungkin aja sekarang dia mau pindah kali kalau di kulik-kulik gitu ya. Tapi ya kita nggak tahu sih. Namanya juga masih masih sebatas rumor ya. Wah, ini kita benar-benar insightful banget ya obrolan hari ini dari pundit-pundit andalan kita dan narasumber kita juga nih keren banget. Ada nama-nama baru yang sebelumnya mungkin aku atau teman-teman Juventini juga belum tahu ya. Ternyata mungkin di pasar market lebih kecocokan dari segi kualifikasi. Terutama seperti kayak tadi ya soal kiper ternyata memang kita banyak kok pilihan-pilihan lain gitu ya yang juga Hmm. mateng gitu ya. Selain dari dua nama yang tadi disebutkan. Oke, kesimpulannya nih, tapi musim panas ini Juventus bakal jalan ya di atas tali yang tipis banget gitu ya, karena manajemen tuh harus pinter-pinter jaga keseimbangan ya antara nutupin kerugian finansial, tapi juga nggak boleh ngerusak pondasi Fondasi kuat betul betul.
squad yang mau dibangun buat musim depan. Karena tadi kita udah sepakat dari Mas Paundra, Mas Marlon lanjutkan ya. Lanjutkan Oke, dengan syarat, lanjutkan dengan lanjutkan syarat. dengan syarat ya. Oke, Lanjutkan nah dengan buat syarat. teman-teman Juventus ini pasti aku juga pengen dengar pendapat kalian gitu ya. Rela nggak sih kalau Bremer atau Cambiaso dijual demi nyelamatin keuangan klub? Atau mungkin ada opini-opini lain gitu ya yang pro dan kontra dari dua para pundit kita tadi. Oke, coba ketik di kolom komentar siapa pemain juga yang menurut kalian haram banget gitu ya buat dijual musim ini. Oke, sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan scan QR code di layar buat dukung channel ini. Dan tentunya join membership kita ya, kayak Mas Marlon nih, join di sini juga bisa ngobrol-ngobrol dan tukar pikiran gitu ya seputar klub kita tercinta. Oke, makasih banyak Mas Paundra dan Mas Marlon yang udah nemenin ngebedah drama akhir musim ini. Kita ketemu lagi di update berikutnya. Kita akhiri dengan Vino alla fine. Forza Forza Juve! Juve! Mantap.